سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, billah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'an. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum musliman. Hadirin jamaah kaum muslimin dimanapun anda berada rahimakumullah. Setelah dalam video sebelumnya kita katakan bahwa sebagaimana yang terkutip dalam kitab Qami'ut Tughyan karya Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa iman itu mempunyai 77 cabang sebagaimana yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yang mana jikalau seseorang mampu menyempurnakan daripada 77 cabang itu, maka akan muluslah, bereslah perkara-perkara urusan-urusan dunianya, dan akan bagus, hebat, top, markotop, bagus urusan-urusan akhiratnya, dan ia telah mencari kesempurnaan yang hakiki sehingga ia insya Allah mempunyai derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lanjut kita akan bahas satu persatu daripada cabang-cabang iman yang 77 cabang itu. Selanjutnya, bait yang kedua daripada bait pokok ini mulai menginjak pada cabang iman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di sini dikatakan, amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal a'lamu. Amin, berimanlah kamu, bi rabbika kepada Rabbmu, wal malaiki dan para malaikat, wal kutub dan kitab-kitab, wal anbiya dan para nabi, wa bi yaumi yafnal a'lamu dan kepada hari di mana seluruh alam akan rusak. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani pada kitab Qami'ut Tughyan mensyarahi daripada bait itu, ia mengatakan zakaron nazim, bahwa yang menadomkan bait itu telah menuturkan fi hazal bait, dalam bait ini khamsa syu'abin, terdapat 5 cabang keimanan. Oleh karena itu pada bait amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu terdapat 5 cabang iman. Yang pertama, pasyu'batul ula, maka cabang iman yang pertama al-imanu, yaitu kita harus beriman bi annallaha ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun, maha tunggal, la syarika, tidak ada yang menyekutui lahu, bagi Allah. Kita harus beriman bahwasannya Allah itu wahid, tunggal, esa, tidak ada yang menyekutuinya. Fardun, Allah itu maha menyendiri, la mithlah, tidak ada yang serupa baginya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di sini dikatakan wahidun la syarikalah, bahwa Allah itu tunggal, tidak ada yang menyekutuinya. Ini lebih cenderung menafikan kamutasil yang insya Allah kita bahas selanjutnya. Yang kedua, fardun la mithlalah, ini lebih cenderung menolak atau menafikan kamunfasil, yang mana kamutasil itu jika sama akan kita bahas. Jikalau kita pernah belajar ilmu tauhid, khususnya minimal kita telah mengenal kitab Tijanud Daruri, masih karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang mensyarahi kitab Risalatul Bajuri. Di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat wajib, di antaranya yaitu wahdaniyat. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Dan esa tunggalnya Allah terdapat pada 3 unsur. 1, Allah
wahdaniyat bizzat, Allah Maha Esa pada zatnya. Yang kedua, wahdaniyat fi sifat, bahwa Allah Subhanahu wa taala esa dalam sifat-sifatnya. Yang ketiga, wahdaniyat fil af'al, bahwa Allah esa tunggal dalam perbuatan-perbuatannya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kata wahdaniyat fil zat, bahwa Allah esa dalam zatnya, itu menafikan, meniadakan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada zat. Kalau dalam bahasa Tijan itu kam muttasil dan kam munfasil. Allah itu wahdaniyat esa tunggal pada zatnya. Dalam artian Allah bersih, ataupun sifat itu menafikan kam muttasil. Kam muttasil itu dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya tidak terbentuk dari unsur-unsur yang bermacam-macam. Beda dengan kita, satunya kita terbentuk dari unsur bermacam-macam. Atau yang mempunyai akidah Trinitas, itu kan satunya terbentuk dari 3 gabungan. Bagi Allah itu tidak. Wahdaniyat bisifat, bahwa fidzat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa tunggal dalam zatnya, dan zat Allah tidak terbentuk dari unsur yang bermacam-macam. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahdaniyat bizzat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa dalam zatnya, menafikan kamun fasil. Dalam artian esanya Allah pada zatnya, tidak ada yang serupa bagi Allah. Tidak ada makhluk satupun, tidak ada seorang pun yang mempunyai zat seperti zat Allah. Wahidun, Allah itu satu, esa tunggal, la syarikalah, tidak ada yang menyekutuinya, maka zat Allah tidak terbentuk daripada unsur bermacam-macam. Esanya Allah pada zatnya, tidak ada satupun yang serupa zatnya dengan Allah, maka dikatakan pada kitab Qomi'ut Tughyan ini fardun la mislalah, bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lanjut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahdaniyat fizzat, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga wahdaniyat fissifat, esa dalam sifat-sifatnya, tunggal dalam sifat-sifatnya. Dalam arti bahwa esa tunggalnya Allah pada sifat-sifatnya menafikan kam muttasil fisifat dan kam munfasil fisifat. Dalam arti esa tunggalnya Allah dalam sifat-sifatnya, bahwa Allah, sifat Allah itu tidak bermacam-macam dalam satu sifatnya, bahwa Allah mempunyai sifat ilmu, dan ilmunya itu satu, tetapi satu untuk semua. Allah mempunyai sifat kudrat, tetapi satu kudrat itu satu, mampu untuk semua. Beda dengan kita. Kita punya ilmu, contohnya dalam bidang matematika. Tentu jikalau kita ingin mengerti atau mengetahui selain daripada matematika, tidak cukup dengan ilmu itu, harus mencari ilmu lagi, sehingga ilmu kita bermacam-macam. Kita mampu membaca kitab, punya ilmu tentang cara bagaimana baca kitab kuning. Nah, ilmu itu tidak bisa digunakan untuk membengkel motor. Nggak bisa kita mempunyai ilmu alat, maksudnya alat untuk membaca kitab kuning, kita terapkan ke bengkel motor, nggak bisa. Kita harus belajar lagi bagaimana ilmu cara membengkel. Oleh karena itu, ilmu kita itu bermacam-macam, tetapi ilmu Allah itu satu, dan satu telah mengetahui semuanya. Itulah sifat Allah tunggal, membersihkan unsur intrinsik.
ada kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai macam-macam ilmu, macam-macam kudrat, telah dinafikan dengan sifat wahdaniyat sifat. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahwa Ia tunggal esa dalam sifatnya, membersihkan unsur ekstrinsik, dalam arti jikalau kita berpikir bahwa ada seseorang ataupun satu makhluk yang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah, itu adalah kemustahilan bagi akal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa atau wahdaniyat dalam sifatnya, sehingga tidak ada satu makhluk pun, tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah. Janganlah atau mustahillah bagi akal kita ada seseorang yang mempunyai, katakanlah, ilmunya seperti ilmu Allah, atau kudrat kemampuannya seperti kemampuan Allah. Itulah hal-hal yang mustahil yang telah dinafikan oleh wahdaniyat sifat, membersihkan unsur intrinsik kamutasil dan membersihkan unsur ekstrinsik munfasil. Selanjutnya, wahdaniyat Allah yang ketiga itu yaitu wahdaniyat fil af'al, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala esa tunggal dalam perbuatannya, dalam pekerjaannya. Ini membersihkan unsur ekstrinsik atau membersihkan munfasil, dalam arti tidak ada seorang pun yang mempunyai pekerjaan selain Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai perbuatan secara hakikatnya kecuali Allah. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan kamutasil fil af'al itu diperinci, ditasawurkan, jikalau kamutasil fil af'al itu mengandung arti bahwa ada seseorang atau ada satu makhluk yang ikut campur tangan dalam pengerjaan atau dalam perbuatannya Allah, maka itu dinafikan. Tetapi jikalau kamutasil itu diberi makna bahwa perbuatan Allah itu banyak, itu adalah fakta. Itu tidak dinafikan dengan wahdaniyat fil af'al. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini kamutasil sifat fil af'al ditolak dengan kalimat la syarikalah, wahidun la syarikalah. Allah itu tunggal, Allah itu esa, zatnya tidak tergabung, tidak terunsur dari unsur bermacam-macam, sifatnya tidak banyak, satu untuk semua, dan pekerjaannya jikalau kemungkinkan atau jikalau dikatakan bahwa ada seseorang yang ikut campur, ikut serta dalam perbuatannya Allah, itu tidaklah mungkin, mustahil untuk akal kita. Lalu kata fardun la mithlalah di sini menolak kamunfasil fidzat, bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupai dalam zatnya. Zat Allah itu cuma satu-satunya, tidak ada yang serupa dengan zat Allah. Yang kedua, sifat Allah itu satu, esa, tunggal, hanya Ia sendiri, tidak ada satu makhluk pun, seorang pun yang mempunyai sifat seperti Allah. Yang ketiga, bahwa jika dikatakan bahwa ada seseorang ataupun makhluk yang mempunyai perbuatan seperti perbuatannya Allah, itu tertolak dengan fardun la mitlalah, bahwa tidak ada satu makhluk pun, tidak ada seorang pun yang mempunyai pekerjaan perbuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita sebelaku umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah,
kita harus menanamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wahidun la syarikalah. Allah tunggal, Allah esa, tidak ada sekutu baginya dalam zat, sifat maupun pekerjaan. Lanjut, kita harus menanamkan bahwa Allah itu fardun la mithlalah. Allah itu menyendiri, tidak ada yang serupa dengannya, dalam artian bahwa tidak ada yang mempunyai zat seperti zat Allah, tidak ada yang mempunyai sifat seperti sifat Allah, dan tidak ada yang mampu ataupun tidak ada yang mempunyai pekerjaan perbuatan seperti perbuatan Allah. Karena pada hakikatnya hanya Allah lah yang mampu menciptakan, hanya Allah lah yang mampu berbuat. Itu mungkin sebagian daripada yang harus kita imani tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Memang di sini masih panjang, ada kata somadun la naddala ajaliyun qaimun abadiyun. Kita akan bahas pada video berikutnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.